Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adrian Stefano dari NIM 4011132265013 dari Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Yang pada hari ini saya akan menjelaskan terkait beberapa hasil review dan juga pelajaran saya terkait Green Product dari mata kuliah Green Logistik. Dan seterusnya saya akan melakukan menyampaikan hasil review terkait jurnal-jurnal dan juga artikel yang sudah saya review sebelumnya, serta perbedaan dari tiap-tiap artikel yang saya review. Mungkin langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu ada jurnal pertama, yaitu dengan judul Examining Green Packaging, Branding, dan Eco-Labeling Strategies, the Case of Younger Consumers, Perception and Response in F&B Industry. Yang dimana pada penelitian ini mengkaji relevansi strategi pemasaran hijau atau green marketing, yaitu green packaging, branding hijau, dan pelabelan ramah lingkungan atau eco-labeling terhadap sikap dan perilaku konsumen muda di Vietnam dalam memilih produk makanan. Yang dimana hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama ada pengemasan hijau dan branding hijau tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap kognitif konsumen muda di Vietnam. Yang berikutnya, pelabelan ramah lingkungan atau eco-labeling dapat menjadi alat pemasaran yang efektif bagi perusahaan untuk digunakan pada produk mereka. Yang berikutnya ada model SOR, yaitu SOR sendiri, yaitu stimulus, untuk O-nya itu adalah organisme, dan R-nya adalah respon. Yang dimana dari penelitian ini, dari hasil model SOR-nya, yang pertama ada pengemasan hijau, branding, dan eco-labeling berperan sebagai stimulus, lalu ada sikap afektif dan kognitif, konsumen mewakili organisme, dan sikap konatif dan implementasi merupakan respon. Berikutnya ada poin keempat, yaitu kepedulian lingkungan berperan sebagai moderator dalam interaksi antara strategi pemasaran hijau, sikap konsumen, dan respon perilaku. Poin kelima yaitu konsumen muda di Vietnam menunjukkan kesadaran lingkungan yang tinggi dan lebih bersedia membeli produk ramah lingkungan. Berikutnya jurnal artikel kedua yaitu berjudul Reusable Packaging: An Environmentally Friendly Alternative to a Single-Use Plastic Bag, a Case Study of Express Delivery Packaging in China. Yang dimana jurnal ini membahas perbandingan dampak lingkungan antara penggunaan kantong plastik sekali pakai atau single-use plastic bags dengan kotak pengiriman yang dapat digunakan kembali atau reusable plastic delivery boxes dalam konteks pengiriman ekspedisi atau ekspres di China. Dari hasil penelitian ini, yang pertama ada perbandingan intra-kota dan antar kota, yang RPDB atau singkatan dari Reusable Plastic Delivery Boxes memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan SPDB, singkatan dari Single Use Plastic Bags, selama pengiriman intra-kota. Namun, RPDB menyebabkan dampak yang lebih tinggi selama pengiriman antar kota. Yang poin kedua berikutnya yaitu kontributor dampak terbesar, yaitu emisi gas rumah kaca dari produksi plastik menjadi kontributor dampak terbesar, terutama dari pembangkitan energi fosil selama pembuatan plat plastik primer. Berikutnya ada potensi penggunaan kembali. Nah, peningkatan jumlah siklus penggunaan kembali untuk RPDB menjadi 50 kali pada tahun 2025. Dapat menghasilkan pengurangan emisi CO2 sebesar 309,3 juta kilogram dan mengurangi limbah plastik sebanyak 0,96 juta ton dibandingkan dengan penggunaan SPDB. Poin keempat yaitu analisis sensitivitas. Hasil penelitian sensitif terhadap jarak pengiriman dan jumlah siklus penggunaan kembali RPDB. Semakin jauh jarak pengiriman, semakin besar pula dampak transportasi RPDB. Namun, semakin banyak siklus penggunaan kembali, semakin rendah dampak lingkungan per siklusnya. Oke, berikutnya jurnal artikel ketiga ini berjudul
Ethical consumption behavior towards eco-friendly plastic products, implication for cleaner production. Yang dimana jurnal ini membahas analisis pengaruh berbagai bentuk kepedulian individu yang diantaranya itu ada politik, lingkungan, dan sosial terhadap perilaku konsumsi etis untuk produk plastik ramah lingkungan, serta menguji peran modernisasi dari jejaring sosial dalam memperkuat hubungan antara individu dan perilaku konsumsi etis. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama ada kepedulian individu, yaitu yang berkaitan dengan politik, lingkungan, dan sosial berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku konsumsi etis terhadap produk plastik ramah lingkungan. Yang artinya semakin tinggi kepedulian seseorang terhadap isu-isu tersebut, semakin besar kemungkinan mereka untuk membeli produk plastik ramah lingkungan. Yang poin kedua, jaring sosial memperkuat pengaruh kepedulian politik dan sosial terhadap perilaku konsumsi etis. Artinya, interaksi di media sosial atau komunitas online dapat meningkatkan efek kepedulian politik dan sosial dalam mendorong perilaku konsumsi etis terkait dengan plastik ramah lingkungan tersebut. Yang berikutnya ada jaring sosial yang juga mengurangi kesenjangan antara niat dan perilaku konsumsi etis. Dengan kata lain, jejaring sosial ini dapat membantu mengubah niat mereka untuk yang awalnya berupa niat untuk membeli plastik ramah lingkungan menjadi tindakan nyata dalam konsumsi produksi plastik ramah lingkungan. Oke, yang berikutnya ada jurnal keempat, yang mana jurnal artikel keempat ini berjudul Re-Evaluating Beauty Attitudes and Perception of Eco-Friendly Packaging in Beauty Care Products, a Systematic Review. Jurnal ini membahas tinjauan sistematis yang bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi, sikap, dan perilaku konsumen terhadap kemasan ramah lingkungan pada produk perawatan kecantikan, berdasarkan pada variabel psikosial seperti persepsi, sikap, niat, dan perilaku konsumen terkait kemasan ramah lingkungan di industri kosmetik ataupun perawatan kulit. Hasil dari penelitian ini yang pertama ada kesadaran dan sikap konsumen. Konsumen cenderung memiliki niat membeli produk dengan kemasan ramah lingkungan jika mereka menyadari manfaat, kesehatan, dan juga dampak dari lingkungannya. Namun faktor utama yang membentuk sikap mereka masih belum jelas dan bervariasi antar studi-studi yang ada. Berikutnya adalah peran kemasan. Kemasan sangat mempengaruhi persepsi, kualitas, dan keputusan pembelian. Bahkan sering dianggap sama pentingnya dengan produk itu sendiri. Material kemasan, daya tarik visual, dan inovasi desain menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh konsumen untuk membeli produk tersebut, terutama pada generasi muda. Yang ketiga, hambatan konsumen. Konsumen sering mengalami kebingungan akibat banyaknya label sertifikasi dan klaim yang tidak jelas, serta skeptisme terhadap praktik greenwashing. Lalu ada rendahnya kesadaran akan dampak kesehatan dan pelestarian lingkungan juga menjadi penghalang keputusan untuk mereka membeli suatu produk tersebut. Yang berikutnya ada faktor sosiodemografis. Konsumen muda lebih bersedia membeli produk alami, namun keterbatasan finansial sering menjadi kendala preferensi yang juga dipengaruhi oleh faktor seperti usia, nilai pribadi, dan norma sosial. Jadi untuk produk-produk kecantikan yang ramah lingkungan ini mungkin masih dikategorikan untuk mahal, sehingga ada kesulitan untuk dari beberapa kalangan masyarakat untuk membeli produk tersebut. Oke, yang berikutnya ada jurnal kelima, yang dimana jurnal ini berjudul Product Feature and Lifespan as a Quality Indicator for Endorsing Eco-Friendly Furniture Purchase, yang dimana jurnal ini membahas hal yang mendorong keputusan konsumen dalam membeli furnitur ramah lingkungan, furnitur berbahan engineered wood atau EWF. Fokus utama penelitian ini adalah peran kualitas produk yang dibanding sebagai konstruksi multidimensi serta interaksi antara kualitas, kepedulian lingkungan, dan norma subjektif dalam membentuk sikap dan niat beli terhadap EWF. Oke, hasil dari penelitian yang pertama ada dimensi kualitas produk atau PQ. Penelitian ini mengidentifikasi dua dimensi utama, yaitu fitur produk dan masa pakai produk. Dari kedua dimensi ini secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi sikap positif dan niat beli konsumen terhadap EWF atau singkatan dari engineered wood.
Fitur produk yang menarik, desain ergonomis, dan masa pakai panjang meningkatkan persepsi, kualitas, dan kepercayaan konsumen terhadap EWF. Yaitu, poin kedua ada peran sikap kepedulian lingkungan dan norma subjektif. Sikap positif terhadap EWF terbukti menjadi mediator penting antara persepsi kualitas dan niat beli. Kepedulian mediator penting antara persepsi kualitas dan niat beli. Kepedulian lingkungan sekitar memperkuat pengaruh PQ atau produk quality terhadap sikap dan niat beli konsumen yang memiliki kepedulian lingkungan tinggi dan berada dalam lingkungan sosial yang mendukung cenderung memiliki sikap dan niat beli yang lebih kuat terhadap EWF. Poin ketiga yaitu temuan modernisasi dan mediasi sosial, norma subjektif dan kepedulian lingkungan tidak hanya memperkuat hubungan antara produk quality dan sikap, tetapi juga memediasi pengaruh produk quality terhadap niat belinya. Artinya, promosi yang menekankan manfaat lingkungan dan dukungan sosial dapat meningkatkan adopsi EWF di pasar, sehingga dengan adanya promosi dan juga pengenalan itu dapat meningkatkan pembelian terhadap furnitur berbahan EWF itu di pasar. Oke, lebih rincinya lagi yaitu di sini ada perbedaan dari tiap jurnal. Yang pertama, jurnal pertama itu membahas terkait relevansi dari green marketing, lalu poin keduanya ada membahas dampak dari green marketing terhadap perilaku konsumen dalam membeli makanan, lalu ada poin ketiganya itu adalah target penelitian pada konsumen mulai dari Vietnam. Ya, yang berikutnya perbedaan pada jurnal kedua, yang dimana jurnal kedua ini membahas terkait perbandingan antara penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan kotak pengiriman yang dapat digunakan kembali. Lalu relevansi dan aktivitas dan penggunaan produk ramah lingkungan tersebut. Yang ketiga, target penelitian pada perusahaan ekspedisi di China. Jadi pada jurnal kedua ini itu penelitiannya itu pada perusahaan ekspedisi di China, yang pada jurnal pertama itu penelitian pada konsumen muda di Vietnam. Lalu yang pada jurnal kedua ini itu membahas relevansi dan efektivitas dari penggunaan produk ramah lingkungan, dan yang jurnal satu juga membahas dampak dari green marketing terhadap perilaku konsumen. Lalu jurnal ketiga ini berbeda dengan jurnal sebelumnya, yaitu jurnal 3 ini membahas analisis perilaku konsumen terhadap plastik ramah lingkungan. Lalu konteks perilaku politik, lingkungan, dan sosial terhadap perilaku konsumsi terhadap produk plastik ramah lingkungan. Yang ketiga, menguji peran jejaring sosial dalam memperkuat kepedulian individu dan perilaku konsumsi etis. Yaitu jurnal keempat yang menjadi pembeda dari jurnal yang lain, yaitu pada jurnal keempat ini membahas tinjauan sistematis yang bertujuan untuk mengeksplorasi perilaku konsumen terhadap kemasan ramah lingkungan pada produk kecantikan. Berikutnya, jurnal keempat juga dalam konteksnya itu membahas terkait persepsi, sikap, dan perilaku konsumen. Lalu poin ketiga yaitu untuk penelitiannya itu berdasarkan pada variabel psikososial. Lalu untuk jurnal kelima yang membedakannya dari jurnal-jurnal yang lain, yaitu jurnal kelima ini membahas hal yang dipertimbangkan konsumen dalam membeli produk eco-friendly furniture. Yaitu lalu jurnal 5 juga membahas terkait pengaruh dari produk quality terhadap EWF atau engineer wood. Yaitu berikutnya ada poin ketiga, yaitu pengaruh antara kualitas kepedulian lingkungan dan norma subjektif dalam membentuk sikap dan niat beli terhadap EWF. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.